Episode 63. Beberapa bulan telah berlalu sejak kaki Kiana pertama kali menginjak tanah Amerika. Musim dingin datang lebih cepat dari yang ia bayangkan. Udara dingin menusuk tulang, membuatnya sering menggigil meski sudah berlapis jaket tebal. Setiap pagi, Kiana bangun dengan selimut yang menumpuk. Sementara Davin selalu memastikan pemanas ruangan menyala sebelum ia berangkat kuliah. Amerika dingin banget, peluk Kiana suatu pagi sambil memeluk bantal. Davin tersenyum, lalu menyelimutinya lagi sebelum mengecup keningnya. Nanti juga terbiasa, ada aku, kan? Aku akan selalu menghangatkanmu, ucapnya sambil mengedipkan satu mata. Kiana mencubit lengannya. Di rumah besar itu, semuanya serba teratur. Dokter datang seminggu sekali untuk memeriksa kondisi Kiana dan bayi mereka. Para pelayan silih berganti menjalankan tugas. Ada yang membersihkan rumah, ada yang memasak makanan sesuai rekomendasi dokter. Kiana tak perlu memikirkan apapun selain kesehatannya. Namun, meski segalanya serba lengkap, rasa sepi kadang tetap datang. Davin kini mulai sibuk dengan perkuliahannya di Harvard. Jadwalnya padat, tugas menumpuk, diskusi kelompok sering berlangsung hingga malam. Meski begitu, ia selalu berusaha pulang tepat waktu, atau setidaknya mengirim pesan singkat sebelum kelas dimulai. Kakak pulang agak malam, jangan lupa makan. Ya, hal-hal kecil seperti itu membuat Kiana merasa tetap diperhatikan. Tapi ada hari-hari ketika hormon kehamilan membuat perasaannya naik turun. Kadang ia ngambek hanya karena Davin terlambat membalas pesan. Kadang ia cemberut saat melihat Davin video call dengan teman kuliah. Terutama jika yang muncul di layar adalah perempuan. Itu siapa? Tanya Kiana dengan nada pelan tapi tajam. Teman sekelompok sayang, jawab Davin sabar. Tugas statistik. Kiana mendengus pelan, lalu memalingkan wajah. Davin tahu, itu tanda cemburu. Ia mendekat, mematikan ponselnya, lalu duduk di samping istrinya. Kamu nggak perlu khawatir, dunia aku ya di sini, katanya sambil menunjuk Kiana dan perutnya yang mulai membulat. Namun, ada satu pertanyaan yang sering kembali terucap dari bibir Kiana, terutama saat ia bercermin terlalu lama. Kak, badanku sekarang berubah. Aku tambah gemuk, gampang capek. Suaranya merendah. Kamu masih cinta aku, kan? Davin terdiam sejenak, lalu tersenyum kecil. Ia berdiri di belakang Kiana, menatap bayangan mereka di cermin. Kamu tahu nggak? Katanya pelan. Justru sekarang aku makin susah berpaling. Kiana menoleh, bingung. Istriku lagi hamil, bawa anakku, dan masih sempat mikir aku bakal pergi. Ia terkekeh ringan. Tenang aja, kamu itu paling cantik bagiku. Dan jujur aja, istriku sekarang semakin seksi. Wajah Kiana langsung memerah. Kakak, protesnya. Malu sekaligus tersenyum. Davin tertawa pelan, lalu memeluknya dari belakang dengan hati-hati. Aku jatuh cinta sama kamu, Kiana. Bukan cuma sama tubuhmu, tapi sama semua yang ada pada dirimu. Aku sangat cinta. Kiana bersandar di dadanya, merasakan kehangatan yang menenangkan. Mengusir dingin Amerika, juga dingin di hatinya. Di negeri asing itu, jauh dari semua yang ia kenal. Kiana akhirnya mengerti satu hal. Selama Davin ada di sisinya, ia tidak pernah sendirian. Kiana tahu pria itu bergelut dengan kesibukannya yang sangat padat. Tapi dia tetap begitu hangat, tetap perhatian, tidak berubah, bahkan lebih lembut dari sebelumnya. Namun, jauh di balik ketenangan itu, waktu terus berjalan. Kehamilan Kiana semakin besar. Kesibukan Davin kian menumpuk, dan tanpa mereka sadari, masa depan menanti mereka. Bagaimana Kiana menjalani kehidupannya ke depan? Sebagai ibu yang juga harus memikirkan pendidikannya. Bersambung.